Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, dan di video kali ini kita akan melakukan segmen daily review karena kita baru selesai menyaksikan film Morbius yang sudah tayang sejak 30 Maret kemarin, dan kita nonton di hari pertama, dimana di hari pertama kalau kita lihat dari suasana bioskopnya ya biasa aja, nggak sepi nggak juga penuh, karena mungkin ya kita wajar karena hari kerja juga, kita nggak tahu kalau weekend atau jangan-jangan banyak yang juga nungguin review-review orang-orang Indonesia nih gimana pendapatnya setelah menyaksikan Morbius. Nah, kita akan membuktikan apakah kritikus di luar sana bilang kalau film ini Morbius ini jelek, apakah itu benar? Simak review kita sampai selesai guys. Sekarang langsung saja kita ke bagian sinopsis. Sinopsisnya paling pasti kalian semua sudah tahu kalau sinopsis dari film Morbius ini adalah dimana menceritakan Dr. Michael Morbius bertekad untuk mencari obat untuk kesembuhan penyakit langka yang dideritanya bersama sahabatnya yang bernama Lucian, dimana Lucian ini berubah nih. Lucian kalau di komik Lucian ini namanya adalah Loxias Crown, tapi tiba-tiba di sini namanya Lucian atau juga sering dipanggil Milo oleh si Morbius ini guys. Kemudian film langsung loncat ke masa dewasa dari seorang Morbius. Di sini ia sudah berhasil menjadi dokter yang terkenal dan bahkan ia ini menemukan obat-obat yang mutakhir yang bisa membantu keseharian dari masanya ini, dan dia benar-benar terkenal bahkan mendapatkan penghargaan. Nah, singkat cerita ia ini akhirnya menemukan obat dari penyakit langkanya ini. Akhirnya dia berhasil setelah melakukan uji coba ratusan kali, akhirnya berhasil. Ternyata dia di sini mencampurkan DNA vampire yang ada di dalam tubuhnya kelelawar dengan DNA manusia. Akhirnya semuanya bersatu dengan cepat. Kayak kita ingatnya kayak ini film-film Spider-Man gitu loh, ketika Spider-Man digigit oleh laba-laba, ketika tiba-tiba aja DNA-nya ini nyatu nih sama DNA-nya laba-laba, dan itu kasusnya sama kayak Morbius. Tiba-tiba di sini semuanya sembuh dan juga kecacat totalnya sembuh, tapi tiba-tiba ada efek dari kesembuhan dari pencampuran DNA kelelawar ini guys. Efeknya apa? Ia tiba-tiba menjadi manusia vampire dan haus akan darah dan terus ingin berburu darah manusia, dan ini ia harus kontrol sampai filmnya berakhir. Itulah sinopsis singkat yang bisa kita ceritakan ke kalian semuanya. Kalau kita ngomongin dari plot cerita, kerangka cerita, soal alur ceritanya, di sini Morbius ini sebenarnya cukup menjanjikan dan berhasil membuat kita takjub guys. Jujur memang awalnya kita memang nggak berekspektasi tinggi sama sekali dengan film Morbius ini, karena memang bahkan kalau kalian nyimak video sebelumnya di segmen Road to Morbius, kita juga bener-bener ngasih influence ke teman-teman untuk jadi tips kita sebelum kalian menyaksikan Morbius adalah kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi adanya Spider-Man ataupun hal-hal bombastis yang mungkin berkaitan dengan multiverse. Jangan dulu. Kalau kalian sudah berpikir seperti itu, maka rumus yang kita sudah jabarkan sebelumnya itu ternyata works guys. Jadi setelah kita langsung nonton tadi malam, gue pribadi sangat menikmati ini film tanpa embel-embel teknis dan juga multiverse-nya guys. Filmnya ringan, mudah dimengerti, dan juga cukup menarik. Tapi berhubung kalian yang nonton dan juga gue pribadi sangat mengerti tentang Spider-Verse, sangat mengerti tentang multiverse, jelas ada poin-poin yang cukup mengganggu ketika kita menyaksikan Morbius, karena kita terus bertanya, mana nih ada Easter egg Spider-Man nggak, ada MCU-nya nggak, ada hubungannya dengan konektivitas mantra Doctor Strange nggak. Jadi itu cukup mengganggu kita, dan akhirnya di sepanjang film kita terus nyari nih. Tapi sekali lagi kalau mindsetnya kita nggak ngomongin masalah multiverse dan sebagainya, jelas film ini cukup menarik guys. Terlepas dari semua itu, memang sebenarnya cukup wajar kenapa kita berpikir seperti itu, karena memang Morbius sendiri adalah bagian dari Sony Spider-Man Universe dan juga bagian juga dari Marvel Comics. Jadi alami kalau kita memang ingin melihat service-service yang kita dambakan itu guys. Tapi memang tidak banyak yang bisa kalian dapatkan, tapi karena Morbius ini juga satu universe dengan Venom, jelas ada hal-hal yang berkaitan dengan Venom, salah satunya seperti koran Daily Bugle ternyata di sana ada juga, dan kalian bisa nebak sendiri siapa Spider-Man-nya guys. Jadi pada intinya buat kalian semuanya yang tidak terlalu memusingkan kontinuitas Morbius sama MCU, multiverse ataupun Sony Spider-Man Universe dengan alur yang ringan, mudah dimengerti, menurut kita film Morbius ini sangat-sangat layak untuk dinikmati bersama keluarga ataupun pacar kalian yang memang nggak terlalu fanatik yang namanya dunia permarvelan. Tapi khusus kalian semuanya yang mungkin ngerti konsep multiverse, konsep Spider-Verse, jelas jujur film Morbius ini akan kehilangan arah di menit-menit akhir filmnya guys. Kenapa kita bilang seperti itu?
Jadi gini guys, dari sisi cerita menurut kita kerennya hanya di awal hingga ke pertengahannya saja. Kerennya itu pas kita lihat bagaimana proses Morbius berubah menjadi vampire saja. Benar-benar bombastis dan juga sangat menjanjikan kalau kita melihat bagaimana proses di awalnya. Tapi setelah dia jadi vampire, nah disinilah titik lemahnya guys. Morbius dengan kekuatannya ini jadi seperti hilang arah. Kita nggak tahu nih karakter ini mau dibawa kemana gitu sebenarnya. Satu sisi dia ini mau ke sini, satu sisi dia mau memperbaiki ini, tapi memang jadi nggak jelas. Kita nggak bisa ngomongin mana yang nggak jelasnya karena ini memang spoiler yang baru review awal. Tapi pasti kalian akan paham mulai pertengahan film sampai selesai eksekusi ceritanya itu mulai melemah guys. Nah itu tadi kalau kita ngomongin dari secara keseluruhan segi dari alur ceritanya. Tapi sekarang ada satu hal lagi yang lebih penting lagi dari film Morbius ini adalah banyak sekali karakter yang mubazir dalam film ini guys. Jadi kalau kita boleh, semoga ini nggak spoiler ya, kita beri satu contoh saja, itu adalah sosok detektif Simon Strawn yang diperankan oleh Tyrese Gibson. Di film ini jujur dia ini cuma numpang mejeng doang. Dia ini sebenarnya di awal-awal tuh benar-benar menjanjikan karakter ini. Di awalnya benar-benar berhasil menebak ini Dr. Morbius ini adalah pelakunya bla 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 dan begitu kerennya. Tapi tiba-tiba mulai ke pertengahan film sampai akhir dia ini kayak seolah-olah ya udah tahu pelakunya, ya udah diam aja gitu. Datangnya pun kayak polisi India, pas tiba-tiba masalah udah selesai baru datang. Ya udah. Kayak gitu, kayak mubazir. Ada banyak sekali, bahkan bukan cuma detektif Simon Strawn ini aja, ada banyak karakter yang sebenarnya sangat sayang untuk hadir di film Morbius ini disia-siakan aja. Apakah kita nggak tahu apakah nanti bakal ada film selanjutnya yang mungkin nanti akan lebih dieksplor lagi nih karakter. Kita nggak tahu. Yang jelas ya kalau untuk film pertama itu sih pandangan kita pertama, ada banyak karakter yang sangat sayang nggak dieksplor lebih jauh lagi guys. Selanjutnya untuk dari segi acting, sosok Jared Leto juga pas banget untuk memerankan Morbius. Di sini dia benar-benar totalitas dan berhasil membawa karakter ini ke versi live actionnya. Leto ini di sini benar-benar berhasil membawa aura ambisius, jenius, dan tidak mau kalah dengan jiwa haus darahnya. Morbius ini memang diset sebagai anti-hero, bukan penjahat. Jadi sama kayak Venom, nantinya mungkin dia bakal bergabung dengan Spider-Man versi Sony, kita nggak tahu. Yang jelas di sini benar-benar Morbius diperlihatkan dia ini bukan penjahat sama sekali, bahkan dia ini menjadi sangat baik. Jadi digambarkan benar-benar sedemikian rupa oleh Sony untuk dia ini jadi film solo dan ya dijual untuk menjadi antihero, dan akhirnya nanti akan jadi seorang pahlawan kayaknya ya guys ya. Kemudian juga untuk kekasih dari Morbius, Martin Bancroft juga menjadi pendamping karakter utama yang cukup menarik, meskipun memang untuk nasib dari Dr. Bancroft ini harus kita bahas di breakdown karena cukup aneh. Namun dari semua aktor yang hadir di film Morbius ini, kita cukup salut dengan acting dari Matt Smith sebagai Lucian di film ini guys. Sebagai villain dia ini bisa dibilang paling menonjol di film ini. Smith memancarkan aura dan juga chemistry yang sangat-sangat luar biasa. Dengan origin story-nya sendiri yang bikin nyesek, bahkan membuat berhasil kita kadang-kadang ngebelain dia. Oh ya bener-bener, kalau gue bisa tiba-tiba bisa berdiri pun gue bakal melakukan hal yang sama. Jadi saking bener-bener mendalami karakter dan kerennya acting dia di film ini, bener-bener membuat kita kadang membuat gagal fokus nih, pemeran utamanya sebenarnya siapa? Apakah Lucian ini atau Morbius? Jadi saking kerennya sih guys. Jadi benar-benar secara keseluruhan untuk acting, chemistry, pembangunan karakter yang baik, itu menurut kita Lucian ini adalah yang terbaik dari semuanya guys. Dari sisi sinematografi, Morbius menawarkan banyak hal menarik. Jelas kalau kita berbicara soal pengambilan gambar, sudut-sudut kamera itu tidak perlu diragukan lagi karena ini juga film Hollywood khas dengan Sony, bahkan benar-benar dipakai, dan juga scoringnya benar-benar menggelegar. Bahkan di awal dari film Morbius ini diperlihatkan bagaimana bentukan dari hutan Costa Rica itu benar-benar sangat-sangat menjanjikan dan membuat kita sangat tidak sabar untuk menyaksikan kisahnya. Tapi lagi-lagi di sini kita nggak akan fokus ke sana, kita fokus ke efek CGI yang ada di film Venom ini. Menurut kita terlalu berlebihan. Kenapa kita bilang seperti itu? Menurut kita kejadian per kejadian di film ini dibuat sebombastis mungkin, serame mungkin, dengan efek-efek CGI keren, tapi tidak sebanding dengan keadaan sekitar yang ya bisa dibilang biasa saja. Jelas terlihat kalau tim dari Morbius ini terlalu mementingkan kedahsyatan teknologi dan juga pertarungannya, sampai-sampai mereka lupa kalau film mereka ini justru lupa rasa. Bahkan untuk efek CGI-nya pun masih sangat terlihat seperti animasi di beberapa adegan cepat.
cepat, tapi untuk CGI yang perubahan menjadi vampire menurut kita memang udah terbaik dan juga the best sih. Intinya ada beberapa momen CGI-nya yang memang kurang rapi dan karena penggunaannya yang terlalu berlebihan jadinya mengganggu kita sebagai penonton, apaan sih dan sebagainya gitu guys. Nah, nanti kalian pasti akan mengerti kalau kalian sudah menyaksikan filmnya. So sekarang sampailah kita di bagian post credit scene-nya. Di sini kalau kalian belum nonton, Morbius punya 2 post credit scene yang ditampilkan di awal-awal. Jadi kalau kalian udah nonton 2 post credit scene, udah tinggalin aja bioskop karena pasti kalian akan melihat title credit. Tapi kalau kalian pengen menghargai orang-orang yang membuatnya ya silakan saja menunggu, tapi tidak akan ada post credit scene lagi di belakangnya guys. Nah, sekarang kita berbicara soal post credit scene dari Morbius. Di sini jelas akan kehadiran Adrian Toomes ataupun Vulture. Jelas ini bukan spoiler sebenarnya karena memang sudah disebarkan juga sama sutradara dan ini adalah cara marketing mereka dan sudah mengetahui kalau di post credit scene adanya Vulture ini guys. Tapi yang perlu kita bahas adalah ada banyak kejanggalan yang terjadi di post credit scene ini. Setelah kita menyaksikan 2 post credit scene ini, kita semakin yakin kalau Vulture sebenarnya hadir di pertengahan film Morbius ataupun di akhir film Morbius, dan juga mereka akan menjalin pertemuan pertamanya dengan Vulture antara Morbius dan juga Vulture, tapi semua itu dipotong, dihilangkan, jadinya tiba-tiba muncul di post credits ini seolah-olah mereka sudah dekat, padahal kalau penonton yang nggak ngerti dengan leaks yang kita bahas sebelumnya, mereka nggak tahu loh kok tiba-tiba ngobrol, emang kapan ketemunya gitu loh. Jadi ada banyak sekali kejanggalan yang membuat kita sedikit pusing. Apalagi kalau kita ngobrolin soal multiverse, bagaimana Adrian Toomes ini bisa nyangkut ke universe-nya Morbius ini lebih panjang lagi guys. Dan itu kita akan bahas lagi nanti di video breakdown guys. Sekarang sampailah kita di kesimpulan dari review non-spoiler kita terkait dengan film Morbius ini. Menurut kita, Morbius adalah film yang menarik dan juga layak untuk ditonton. Tentu kalian jangan berharap terlalu banyak, tapi jadikan film ini sebagai filmnya Morbius saja. Kalau mindset kalian seperti itu, jelas kalian akan menikmati film Morbius ini sampai akhir guys. Meskipun banyak review jelek di luaran sana terkait dengan film Morbius ini, tapi menurut kita Morbius ini jauh lebih baik daripada Venom, dari Bitterness, dari segi cerita dan sebagainya guys. So dari review kita memberikan skor 70 dari 100 untuk film Morbius ini guys. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran dan pengen nonton dan pengen membuktikan review kita, silakan datang ke bioskop karena sudah hadir di bioskop kesayangan kalian semuanya guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan juga menunggu breakdown kita selanjutnya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.